bahagia membuat orang lain bahagia. Ada rasa bosen, ada, wajar. Badut juga manusia. Untuk pesta udah nggak ketemu lagi, pesta ulang tahun di Jakarta udah nggak bisa. Akhirnya nggak, ya penghasilan turun. Berikanlah kami pekerjaan. Saya lebih suka nerima itu daripada terima sumbangan. Stigma yang negatif seringkali diterima oleh para badut. Menjadi objek yang menakut-nakuti orang lain, dibully, atau bahkan dianggap remeh. Padahal, tugas seorang badut cukup berat dan tidak semua orang dapat melakukannya dengan baik karena seorang badut harus terus tersenyum dan berbagi kebahagiaan untuk menghibur penontonnya sekalipun sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kali ini kami mengundang seorang tokoh badut hebat, Paman Delon, yang telah menjadi badut selama 40 tahun dalam hidupnya untuk berbagi perjalanan dan juga perspektif hidupnya. Perkenalkan, nama aku Delon, Dedi Melon. Nah, kalau bicara umur, sekarang sudah 35. 35. 52 maksudnya, 52. Profesi saya sebagai badut, biasa di acara-acara ulang tahun, acara-acara event apa saja, biasanya badut salah satu untuk memeriahkan acara. Nah, saya sudah lebih dari 42 tahun menjadi badut. Jadi umur 10 tahun sudah jadi badut. Dan sekarang profesi saya hanya lebih banyak menghibur ke anak-anak kanker, bencana alam, sama ke yatim piatu. Karena mereka butuh bermain. Hiburan-hiburan yang sederhana itu yang membuat anak-anak kanker menjadi, ya kalau memang Tuhan sudah menentukan, dia bisa sembuh. Karena ada kisah pengalaman saya yang mana saya punya ibu yang sudah divonis selama 6 bulan karena penyakit kanker rahim. Dan saya nangis luar biasa, dan selama 6 bulan itu ibu saya menghibur ibu saya dengan cara saya, dengan komedi, dengan saya jalan-jalan, buat happy, senang. 6 bulan lewat. Setahun lewat, 2 tahun, dan 6 tahun. Bukan 6 bulan lagi, 6 tahun bertahan. Dan di situ saya percaya, dengan menghibur, apapun penyakitnya, pasti, dan saya yakin pasti akan sembuh. Dan saya yakin itu. SMP, kelas 3. Jadi saya sudah menghibur anak-anak, bukan anak ya, teman-teman sebaya lah. Tapi karena dengan Mika Badut, mereka tidak tahu usia saya. Kalau bicara badut pesta, nggak badut pesta banget dulu. Pertama lebih ke saya suka dengan lihat sirkus. Jadi saya bicara waktu itu saya suka dengan karakter badutnya dulu. Dengan karakter badutnya ternyata ada di sisi berikutnya itu masalah bisnis nih. Bisnis. Jadi saya pikir, wah kalau dipanggil lumayan nih dapat job. Nah, banyakkan dulu saya acaranya bukan di rumah-rumah, tapi banyakkan di sekolah-sekolah. Jadi saya keliling, orang bayar nonton anak-anak sekolah zaman-zaman. Ayah, bunda kamu pasti tahu. Dulu begitu nonton sirkus, nonton badut-badut akrobatik, Bu Kasur, Pak Tepong, Bu Heni Purwonegoro, Kak Seto, itu dulu begitu. Jadi bermain ke daerah-daerah di sekolah-sekolah, cara menghibur. Nah, mereka ini yang akhirnya bisa tampil di televisi-televisi untuk menjadi daya tarik tersendiri dengan atraksi menghibur untuk anak-anak. Nah, SMP baru saya menghibur untuk acara-acara ulang tahun. Kalau dihitung bayang pertama dulu sih masih 500 itu lumayan besar dulu. Tapi ini 250 perak lah. Lumayan bisa beli apa aja.
Tapi saya nggak berpikir uang dulu. Saya nggak berpikir uang sama sekali. Yang penting namanya anak-anak ya, masih SMP, masih. Yang penting senang bisa diajak jalan, diajak bisa makan enak, tidur di tempat-tempat yang berbeda, gitu aja. Berarti sejak dulu emang orang tua mendukung ya? Orang tua sebenarnya nggak mendukung banget ya, tapi untuk pendidikan karena orang tua nomor satu. Jadi karena mungkin buat happy aja, mungkin berpikir gitu. Karena kan Sabtu Minggu saya libur, jadi membuat itu aja sih, tidak ada masalah, tidak ada masalah. Nggak dibayar. Saya pernah naik bis pulangnya dan itu pakai surat polisi lagi. Bayang, di Lubuk Linggau. Jadi saya main di sana. Saya diundang ke rumahnya di daerah selatan, Tebet. Wah, kaya banget rumahnya. Parah rumah kaya nih. Ini bayar ya. Dibayar DP dulu 10%. Enggak 50%, 10%. Saya ikutlah ke Lubuk Linggau. Itu dipakai mobilnya dia lah. Dia pergi sampai Lubuk Linggau. Main nih. Berhari-hari, 2 minggu saya main di sana. Dulu itu acaranya banyak kan dibikin panggung buat jual tiket. Yang ketipu Batik. Batik itu grup lawak. Basuki, Timbul, Kadir. Tanya Om Kadir tahu banget, dia selalu ingat itu kisahnya, dia karena ngalamin juga. Itu saya yang jadi woro-woro. Jadi saya tuh di kampung-kampung saya masuk pelosok-pelosok pakai mobil bak terbuka, saya teriak-teriak, saksikanlah pertunjukan LP Sukaisi dengan Batik, Basuki, Timbul dan Kadir. Woro-woro lah di kampung-kampung. Pagi-pagi tuh jam 5 pagi saya udah pakai badut, goyang-goyang terus mobil. Setiap hari begitu. Mereka tampil show. Duitnya banyak, penuh. Wah, kalau di sana tuh nonton itu pakai mobil bak terbuka. Tahu nggak hasilnya apa? Wanitanya kabur. Saya nggak punya uang sama sekali. Saya lapor sama polisi. Akhirnya dikasih surat. Saya makan di tulisan kalau pengen tahu makan rahasia mau makan gratis, ada tulisan kalau di restoran tulisannya supir. Nah itu buat supir tuh. Duduknya di supir. Dikasih dilayanin kan kayak prasmanan, makan aja. Naik mobil lagi, tidur lagi, gitu. Ya, sedih banget tuh, ngalamin seperti itu. Itu yang ngalamin yang sedih. Wah, kalau mau itu yang ini, jadi gini, banyak teman-teman yang selama ini tidak tahu ya tentang bagaimana make up itu ada apa. Sebenarnya itu ada empat karakter make up. Kalau lihat full face bahasa Inggris, full face ya. Full face tuh yang full dari kayak pernah lihat Ronald McDonald. Nah, full dari leher. Ya tutup, nggak boleh kelihatan tuh kulitnya, nggak boleh kelihatan kupingnya, nggak boleh kelihatan. Tutup semua rapih, di make up habis. Itu full face. Ada one face. One face tuh hanya seperti pantomim. Segini, putih. Nah, ada Auguste bahasanya Auguste itu seperti ini. Sederhana. Ada hobo. Nah, hobo ini kalau lihat badut yang bewokan hitam di sini, bewokan, gembel, baju gembel, kadang berantakan, pakai wig yang berantakan, yang dia kayak serem, itu namanya hobo. Jadi memang itu kisah-kisah nyata dan itu bukan rekayasa dibuat oleh si badut, itu memang kisah nyata. Ada sejarahnya dan bisa dicek. Biasanya berapa lama butuh waktu untuk make up jadi badut? Kalau yang bener ya, itu paling bagus itu 1 jam karena dia teliti banget karena kalau ada ada ini mesti dibenerin lagi. Dulu saya ada satu make up yang memang kalau make up itu kalau salah dikit ya harus dihapus semuanya. Itu yang jadi masalah buat saya gitu. Kalau karena saya punya moto, bahagia membuat orang lain bahagia. Moto ini yang membuat saya satu kebahagiaan tersendiri bila anak-anak tersenyum, bila anak-anak bisa menikmati dunianya dia bermain, dan saya merasakan itu ada kebahagiaan tersendiri, ada hati yang mungkin nggak bisa, mungkin orang kalau lihat ya hobinya mancing atau lihat ikan cupang atau ya hobi nembak atau hobi apa saja ya,
pasti ada hati yang puas. Ada rasa bosen, ada, wajar. Badut juga manusia. Tapi pada saat saya berhenti, pada saat itu saya tidak pernah mendengar dunia anak-anak lagi tertawa. Itu yang membuat saya sedih. Akhirnya ya kembali lagi. Apalagi saya menghibur sekarang bukan ke acara ulang tahun. Saya lebih ke anak-anak kanker, lebih ke anak yatim piatu, bencana alam. Saya lebih fokus ke sana. Walaupun tidak dibayar, tetap saya nggak datang. Tetap datang. Tetap. Dimanapun saya akan datang. Pemadam kebakaran. Sempat sih jadi model badut. Pemadam kebakaran ya senang aja lihat mereka bekerja gitu. Kayaknya kayak jagoan gitu, kayak pahlawan. Membuat saya bangga banget kalau pakai baju pemadam kebakaran. Itu kejadian. Itu kejadian dengan ibu saya. Pada saat itu yang buat saya, dan itu 2 kali lagi, ibu saya dan bapak saya. Saya dapat kabar ibu saya sudah kritis pada saat itu yang memang harus saya balik. Sedang saya tampil di salah satu artis lah. Saya tampil di rumah artis di acara ulang tahun dan dapat kabar. Saya nggak bilang sama ibu saya gini-gini, enggak. Tapi pada saat itu saya tetap menghibur tanpa mikirin bagaimana tentang ibu saya pada saat itu. Pas saya balik nggak ada. Yang kedua, saya di Bekasi, ayah saya telepon bulan puasa, Dad bisa nggak kesini ke rumah bapak? Kenapa Pak? Bapak mau pulang selama-lamanya nih. Bapak mau tinggal pulang kampung ke sananya. Ya selama-lama di sana. Jadi kamu tolong ketemu Bapak sekarang. Entar aja Pak, jadi ke Jawa lah Pak. Pulang kamu sekalian ketemu Bapak lah. Jadi ada cara yang nggak bisa dibatalkan karena jadi sudah kontrak. Kamu nggak akan ketemu Bapak loh. Nggak mau bercanda. Saya nggak temuin. Saya tetap main, jalan. Karena kewajiban saya. Bapak saya pulang kampung, bawa mobil sama adik saya, dalam perjalanan meninggal. 2 orang yang saya. Cuma minta maaf doang. Sekarang beban saya bukan ke orang tua lagi, tapi ke komunitas saya, anggota-anggota saya 16 orang dengan keadaan yang memang pandemi gini ya, nggak ada job. Bukan beban saya, bukan tanggung jawab saya sebenarnya. Tapi saya ada tanggung jawab moral terhadap keluarganya yang punya istri, yang punya kontrakan. Kalau besar sih nggak apa-apa lah, ini cuman ya segini aja kok. Diusir, belum bayar. Itu yang saya banyak beban yang akhirnya saya berpikir gimana ngolahnya. Akhirnya alhamdulillah saya cari-cari kerjaan untuk mereka. Ada yang jadi tukang las, ada yang tukang besi di Glodok. Sekarang ini itu yang saya hadapin. Untuk pesta udah nggak ketemu lagi, pesta ulang tahun di Jakarta udah nggak bisa. Sama sekali nggak bisa, saya nggak pernah nemu. Saya biasanya di Zoom, yang memang biayanya nggak terlalu besar. Ya nggak bisa banyak, biasanya kita bermain akrobatik 3 orang, 4 orang, 5 orang. Terus 1 orang terus. Yang akhirnya nggak, ya penghasilan turun. Mencapai titik terendah ya bisa-bisa ya nggak, ya dikatakan cukup cuman hanya makan sehari aja dapat duit. Padahal mereka itu berjuang kanker, menghibur anak kanker, yatim piatu tanpa dibayar. Dulu aku pikir gini, ada yang mau memberikan dana untuk mereka supaya masih menghibur. Nggak ada. Bingung mau ngomong apa gitu kan, mau ngomong bahwa mau berkeluh kesah sedih gitu di medsos saya nggak mungkin.
saya seorang entertain, saya penghibur. Jadi saya nggak pernah menceritakan keluh kesah saya di media sosial tentang apa saja. Saya nggak mau cerita sedih sebenarnya. Saya lebih ke berpikir gini, yuk teman-teman kalau punya kelebihan, punya penghasilan yang lebih, berikanlah kami pekerjaan, bukan menyumbang kami nih begini, enggak. Berikanlah kami pekerjaan, menghibur kemana, kami siap, itu aja sih. Saya lebih suka nerima itu daripada terima sumbangan.